update terkait dengan peristiwa siswi SD yang berusia 12 tahun yang dituduh melakukan hal keji, yaitu menghabisi ibu kandungnya sendiri dengan pisau dapur. Dan sampai saat ini banyak masyarakat Indonesia yang belum percaya kalau memang si adik ayat ini tuh adalah pelakunya. Dan untuk update ini itu saat ini penyidik sangat berhati-hati dalam menetapkan tersangka, dan Kombes Pol Jen Calvin Simanjuntak itu mengatakan akan segera mengumumkan siapa tersangkanya. Dan kalau dilihat dari keterangan lembaga penyidik itu memang menjurus kepada adik AL yang berusia 12 tahun ini Dan apakah kalau memang betul dia pelakunya, gimana dengan kejanggalan yang dinilai oleh masyarakat itu gak masuk akal, seperti alat yang dipergunakan mentus-tus si korban, yaitu Paijah Soraya yang berusia 42 tahun. Dan aneh banget kan ini kan, sangat janggal karena korbannya ini tuh masih berusia 40-an tahun artinya masih fit, masih prima gitu buat melakukan perlawanan, kecuali kalau si korbannya ini tuh lansia atau berusia 80-70 tahun atau bahkan si korbannya itu bayi atau anak kecil, itu baru masuk akal Dan dari alat tus-tus tersebut itu kan pisau dan dari sidik jari dan DNA itu tidak ada sidik jari ataupun DNA suami korban alias Alhamdulillah Syagian dan juga kakaknya. Nah, hal tersebut aneh juga itu kan kakaknya itu kalau dari keterangan awal, jadi si kakaknya itu teriak histeris karena melihat ibunya atau korban itu sudah berlumuran dengan noda merah. Dan kemudian ayahanda ataupun suami korban ini turun dari lantai 2 dan melihat kalau istrinya atau korban itu sudah berumah noda merah, dan dia melihat kalau si adik ayat ini tuh memegang pisau Dan anehnya adalah dari berbagai media itu memberitakan kalau ada luka di tangan kakaknya si terduga pelaku. Itu aneh banget Dan luka tersebut itu apakah si kakaknya ini tuh berusaha merebut pisau dari tangan adiknya? Tapi anehnya adalah dari alat tersebut itu hanya ada sidik jari dan DNA si adik ayat ini Jadi DNA itu seperti ada cairan ataupun rambutnya. Kalaupun memang betul itu milik adik ayat ini atau si terduga pelaku ini, otomatis yang memegang dan melakukan tersebut itu si adik ayat ini memang benar. Dan yang jadi pertanyaan, kenapa di tangan kakaknya ini tuh ada luka? Itu yang menjadi pertanyaan harus diselidiki. Dan juga tidak ada sidik jari suami korban ataupun ayahanda si terduga pelaku Nah, ini sangat sedikit aneh juga pada saat ayahandanya ini turun dan melihat si putrinya tersebut itu memegang pisau. Lalu sang ayah tuh kenapa tidak mencoba untuk mengamankan alat tersebut? Itu reaksi yang unik Dan apakah si kakak dari terduga pelaku ini tuh menggunakan sarung tangan sehingga tidak ada sidik jari di situ, sedangkan ada luka di tangan si kakaknya ini itu aneh. Dan ataukah si korban itu karena alat lainnya? Nah, untuk motifnya ini itu karena dendam si adik ayat ini tuh dia dendam karena ingin membela kakaknya yang sering dimarahi oleh ibunya atau
oleh korbannya. Dan untuk motifnya itu jangan percaya begitu saja ya, karena si adik AL ini tuh memiliki hubungan baik dengan ibunya. Dia pun sering diantar ya ke sekolah oleh ibunya, dan harus dilakukan pendalaman kepada si terduga pelaku ataupun adik AL ini ya. Apakah dia itu mengidap penyakit tertentu ya, seperti psikopat ataupun sosiopat. Jadi kalau psikopat ini tuh kan orang yang sudah sarafnya ini tuh ada yang terputus, sehingga rasa empati ini tuh udah nggak ada. Sedangkan sosiopat itu dia ini tuh karena faktor lingkungan ya, karena faktor lingkungan sehingga membuat dia ini tuh melakukan hal tersebut, tapi dengan background keluarga, dan dia pun sekolah masih diantarin ya sama ibunya. Itu kayaknya gak mungkin deh, tapi itu biar jadi urusan ahli aja yang menentukan. Dan juga anehnya adalah 20 tus-tus tersebut, kenapa korban itu nggak melawan ataupun berteriak ya. Ya kita misalkan kesulitan oleh rokok aja gitu kan, sampai teriak spontanitas, kok ini enggak sih. Tapi ada yang menduga kalau ini tuh dugaannya tus-tusan pertama itu ke bagian vital seperti jantung ataupun kepala ya, yaitu bisa masuk akal juga. Tapi kalau memang betul si adik AL itu pelakunya, yaitu dia pun korban ya, karena salah lingkungan lah. Karena sangat gak mungkin banget ya anak berusia 12 tahun terus baru bangun tidur ya, kejadian itu kan jam 5 pagi, langsung melakukan hal tersebut hanya karena sakit hati. Itu benar-benar gak masuk akal. Nah, kenapa menjadi gitu, gak langsung menetapkan tersangka? Yaitu karena tadi ya, karena kecurigaan masyarakat. Dan kalaupun tetap dipaksakan, itu mungkin akan mengurangi kepercayaan masyarakat ya kepada penyidik. Terus juga soal menelpon ambulan, itu kan si suami korban itu dia menelpon rumah sakit yang jauh ya, itu bukan menelpon rumah sakit terdekat, dan itu harusnya diselidiki ya. Dan kemudian soal luka di kakinya tersebut, itu apakah karena pisau tersebut ataukah ada alat lain? Dan kalaupun karena pisau tersebut, kok hanya ada sidik jari si adik AL ini? Itu yang menjadi pertanyaan. Dan apakah ini tuh petunjuk kalau si adik AL ini tuh memang pelakunya, ataukah ini tuh framing dari seseorang biar waktu yang akan membuktikan semuanya. Dan untuk perkembangan kasus ini seperti apa, kita nantikan saja kabar berikutnya.